Saya Nidya Astuti. Di sini saya akan membahas mengenai data warehouse dan decision support. Pembahasannya yang pertama arsitektur data warehouse, yang kedua implementasi data warehouse, yang ketiga view dan decision support. Yang pertama arsitektur data warehouse. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk kubus data. Ada dua dimensi yang mempengaruhi data warehouse, yaitu dimensi tabel, yaitu item name, brand type atau time, day, week, month, query, year. Lalu tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut merupakan contoh dari data warehouse. Selanjutnya ada arsitektur data warehouse. Yang pertama ada OLTP DBMS atau sumber data yang lain. Dilakukan saring, dibersihkan, transformasikan, kumpulkan, muat, ubah jadi data mart. Lalu menjadi multidimension OLAP atau relational OLAP yang kemudian bisa digunakan oleh klien. Yang kedua, implementasi data warehouse. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misalnya, database relational, flat file, catatan transaksi online. Data yang dipindah harus dikonversi terlebih dahulu dengan cara dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, urutan atribut, dan sebagainya, sehingga ketika data dipindah relasinya tidak pecah. Yang ketiga, view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse dan perlu disinkronkan secara periodik. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Ada beberapa contoh view. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori negara bagian. Create view regional sales, kategori sales state, as select, P kategori, as sales, L state, from product P, sales S, location L, where PID sama dengan S PID, and S local ID sama dengan L log ID. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R kategori, R state, sum, R sales, from regional sales R, group by R kategori, R state. Yang selanjutnya, query hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Select R kategori, R state, sum, R sales, from. Select P kategori, S sales, L state, from product P, sales S, location L, where P PID dan sama dengan S PID, and S log ID sama dengan L log ID, S R, group by R kategori, R state. Yang selanjutnya, latihan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Jawabannya, aplikasi decision support merupakan aplikasi yang memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam desain data warehouse? Yaitu proses model, level atom data yang disajikan, dimensi, dan ukuran. Yang ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawabannya, suatu data warehouse didasarkan kepada satu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data seperti cells yang memungkinkan untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Perbedaan dimensi tabel dan fakta tabel dimensi yaitu item name, brand type atau time, day, week, month, query, year. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa?
Jawabannya karena tabel fakta merupakan bagian dalam warehouse yang digunakan untuk menampilkan informasi lebih lengkap dan detail sesuai perancangan data warehouse. Yang kelima, perhatikan contoh relasi sales pada gambar. Tunjukkan hasil pivoting relasi pada PID dan TMID. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP, data warehousing, dan perlu disinkronkan secara periodik. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.